warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Ain dari kelas 1 MIC dengan NIM 062340833108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai looping atau perulangan pada flowchart dan juga DevC++. Pada flowchart yang pertama, kita menggunakan statement for. Dimulai dari tombol start, dilanjutkan dengan simbol decision. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Dilanjutkan pada simbol proses. Di sini kita memasukkan variabelnya yaitu i sama dengan 100. Lalu ada simbol decision, kita memasukkan syaratnya yaitu for i sama dengan 100 to i sama dengan minus 150. Lalu kita input print buka kurung i ditambah tanda kutip 2, koma, dan tutup kurung. Lalu pada simbol proses, kita memasukkan i sama dengan i min 5. Yang berarti setiap perulangan angka yang akan muncul akan dikurang dengan 5. Di akhir, jangan lupa diakhiri dengan N untuk mengakhiri program flowchart. Algoritma perulangan ini akan terus berulang hingga syarat telah terpenuhi. Oke, selanjutnya kita menggunakan statement will do. Di sini kita mulai dengan simbol start, dilanjutkan dengan simbol decision untuk memilih tipe data. Kita menggunakan tipe data integer. Lanjut ke simbol proses, kita memasukkan i sama dengan 100. Lalu di sini kita lanjut ke simbol decision, kita masukkan syarat dari perulangannya yaitu i kurang dari sama dengan 100 dan i lebih besar sama dengan min 150. Lanjut, kita masukkan input print buka kurung i ditambah tanda petik 2, koma, tutup kurung. Lanjut kita ke simbol proses, kita memasukkan i sama dengan i min 5. Dan terakhir N untuk mengakhiri flowchart. Selanjutnya ada statement do while, dimulai dari simbol start, dilanjutkan dengan simbol decision untuk memilih tipe data. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Selanjutnya ada simbol proses, kita memasukkan i sama dengan 100. Lalu ada simbol input, yaitu kita memasukkan print buka kurung i ditambah tanda kutip 2, koma, tutup kurung. Selanjutnya ada simbol proses, i sama dengan i min 5. Lalu ada simbol decision, i kurang dari sama dengan 100 dan juga i lebih besar sama dengan min 150. Dan diakhiri dengan N untuk mengakhiri flowchart. Perulangan ini akan berhenti sampai di batas yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya, pada program DevC++, program for, yang diawali dengan include IOStream, yang berarti baris prosesor yang melampirkan file header ketika dikompil. Lalu using name space std titik koma, saat menuliskan std titik 2 itu yang berarti untuk pembungkusan semua fungsi input dan juga output.
Lalu kita buat headernya, yaitu in main, tanda buka kurung dan tutup kurung. Dilanjutkan dengan tanda kurung kurawal untuk mengawali dan juga mengakhiri suatu program. Lalu kita masuk ke perulangannya, yaitu for, di mana syaratnya yaitu memasukkan variabel i sama dengan 100, titik koma, i kurang dari sama dengan 100, dan i lebih besar sama dengan min 150, titik koma, i sama dengan i min 5. Maksudnya di sini perulangan akan dikurangi dengan 5. Lalu kita menggunakan perkondisian if, di mana variabelnya yaitu i lebih besar sama dengan min 145. Maka cout akan menampilkan i dan juga tanda kutip 2, tanda kutip 2. Jika hasil yang didapat salah, maka akan masuk di else, di mana cout-nya akan menampilkan i saja. Dan juga suatu program diakhiri dengan return 0 yang memiliki arti untuk menampilkan hasil keluaran dari fungsi main tadi. Ini pada program while do sama, yaitu diawali dengan include iostream using namespace std, in main, buka kurung, tutup kurung, dan juga tanda kurung kurawal. In, yaitu kita masukkan variabelnya i sama dengan 100, titik koma. Di sini menggunakan perulangan while. Buka kurung i lebih kecil sama dengan 100 dan i lebih besar sama dengan min 150, tutup kurung. Di sini kita menggunakan perkondisian if i lebih besar sama dengan min 145. Jika hasil yang didapat benar, maka cout akan menampilkan i, tanda kutip 2, dan juga koma. Jika hasil yang didapat salah, maka akan masuk di else, cout-nya hanya menampilkan i saja. I sama dengan i min 5, yaitu maksudnya perulangan tadi dikurang dengan 5, dan diakhiri dengan return 0, titik koma. Selanjutnya program do while diawali dengan include iostream using namespace std, lalu in main, buka kurung, tutup kurung, dan juga tanda kurung kurawal. In, di mana kita masukkan variabelnya i sama dengan 100, titik koma. Di sini kita menggunakan perulangan do dan juga menggunakan perkondisian if i lebih besar sama dengan min 145. Jika iya, cout akan menampilkan i, tanda kutip 2, tanda kutip 2. Jika tidak, else, cout akan menampilkan i saja. I sama dengan i min 5. Yaitu perulangan dikurang dengan 5. Dan juga di sini ada while i lebih besar sama dengan min 145, dan program diakhiri dengan return 0, titik koma. Kan output yang sama, yaitu seperti berikut. Perulangan dimulai dari angka 100, lalu setiap perulangan akan dikurang dengan 5, dan perulangan akan berhenti di min 150. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.